Kalau pendek kayak gini, asik banget ya. Nggak perlu repot bongkar-bongkar gitu kan, cuma tinggal tekan tombol dan naik turun. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga bahagia selalu, selamat tahun nih, amin. Kali kita lagi ada di IMOS 2025, langsung di depannya Yamaha X-Max Tex-Max 2025. Ada banyak yang baru teman-teman, tapi sebenarnya nggak terlalu mengagetkan ya. Kenapa? Karena sebenarnya motor ini udah launching duluan di Eropa, di Jepang, sekarang baru di Indonesia. Jadi aneh banget ya. Ini motor X-Max di seluruh dunia diproduksi di Indonesia, tapi malah Indonesia belakangan. Dapatnya bukan duluan ya, duluan di Eropa sama di Jepang. Nah, motor ini harganya dijual 75,3 juta. Naik 3 juta kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Apa sih yang beda? Nah, sama-sama kita lihat teman-teman. Perbedaan paling utama adalah pertama, warnanya ya. Sekarang warna yang magma black hilang, diganti pakai ceramic grey. Jadi ini warnanya kayak abu-abu, tapi kalau kalian siang-siang lihat kena matahari jadi warna silver teman-teman. Jadi warnanya bisa berubah-ubah dan ini finishingnya matte atau doff. Cuma doffnya doff yang halus teman-teman, cakep banget, kelihatan mewah banget. Dan yang paling utama adalah windshield-nya. Ini sekarang baru lebih tinggi dan ini bisa naik turun 95 mm teman-teman. Ini keren banget. Sekarang jadi mirip kayak Forza ya. Cuma kalau bedanya Forza harganya hampir 100 juta. Yang ini masih cukup affordable lah ya. 75 juta masih oke. Nah, karena ada mekanisme baru di WCT ini yang bisa naik turun, maka bodi bagian depan sini semuanya berubah teman-teman. Karena di dalamnya ada mekanisme motor untuk gerakin naik turunnya. Dan kemarin saya sempat baca-baca juga, desainernya si X-Max ini cerita ya, curhat. Katanya tricky banget bikin WCT elektronik di Yamaha X-Max ini. Kenapa? Karena basicnya motor ini nggak didesain untuk WCT yang naik turun gitu teman-teman. Jadi mereka benar-benar memaksimalkan ruang yang sempit ini gimana caranya biar bisa ada WCT elektroniknya. Makanya ada beberapa part yang dirubah ya, misalnya kayak aki awalnya di depan dipindah ke bagian sini nih, di bawah si konsol sebelah kanan. Kemudian yang berbeda juga jelas ini ya, bodi depannya teman-teman, bodi depan ini semua berbeda, sampai lampu saya juga beda juga teman-teman. Nah, ini bagian depannya. Kita sama-sama lihat di area ini nih, speedometernya ya. Panel indikatornya juga berbeda teman-teman. Sini. Panel indikatornya juga berbeda. Kenapa? Sekarang dibikin kanan kiri ya. Ini tetap TFT, yang kanan yang kirinya digital biasa teman-teman. Tapi digitalnya sekarang warnanya dibikin sama telangnya kayak yang TFT. Lebih enak dilihat ya, lebih cerah. Nah, secara isi sebenarnya sama aja. Kenapa sekarang dibikin jadi memanjang ke kanan kiri ya? Nah, kalau awalnya kan dia numpuk ke atas bawah, sekarang jadi lebih memanjang. Ada dua alasan. Yang pertama, ngasih ruang biar si windshield-nya ini teman-teman bisa bener-bener miring ya. Jadi posisinya nggak terganggu. Kalau yang lama dia ada dua gini kan pasti akan mentok si windshield-nya. Yang kedua, mata jadi lebih mudah ngelihat info-info di panel indikator ya. Jadi buat ngelirik kanan kiri itu lebih gampang daripada naik turun teman-teman, daripada atas bawah. Nah, kita sama-sama lihat secara isi yang sebelah kiri masih sama aja, masih ada speedometer, ada filmmeter, ada odometer ya. Ini masih sama. Yang sebelah kanan, nah yang kanan ini ada info-info yang sebenarnya sama aja teman-teman. Infonya itu, nah nih ada music, ada odometer, meter display-nya juga bisa diganti ya tampilannya. Navigasinya juga masih pakai Garmin, ini harus connect ke smartphone juga. Ada notifikasi telepon sama pesan masuk, cuaca, setting, dan ini ada windscreen-nya. Nah, untuk menaik turunkan windscreen-nya, kita harus masuk ke dalam menunya dulu teman-teman. Setelah di sini kita klik, dan ini bisa naik turun nih. Nah ini bisa naik turun gitu teman-teman. Jadi memang harus masuk dulu ke dalam menunya. Ini tinggi rendahnya naik turunnya 95 mm, kurang lebih segitu ya. Jadi secara total juga motornya jadi lebih tinggi teman-teman, karena ada si windshield yang lebih tinggi ini teman-teman. Dan kita kayak gitu. Oke teman-teman, ini kalau tombol-tombol di saklar-saklar teman-teman masih sama ya. Tidak ada tambahan apapun. Ini ada tombol buat navigasi di multi display-nya. Kemudian yang kiri ada buat lampu jauh, lampu sen, klakson masih sama aja teman-teman, masih nggak beda kayak versi sebelumnya. Kemudian kayak keyless sampai sama segala macam juga masih sama aja kayak versi yang lama. Nah, kalau dari depan gini nih. Dari depan kayak gini kira-kira. Tuh, asik ya. Jadi sini ada kayak batangnya nambahin panjang teman-teman, bener-bener dia naik ke atas ya. Kalau pendek kayak gini, asik banget ya. Nggak perlu repot bongkar-bongkar gitu kan, cuma tinggal tekan tombol dengan naik turun. Dan yang saya suka juga adalah ini nih. Di sini ada kayak pemegang si windshield-nya, bentuknya cakep ya. Jadi seolah-olah jadi kelihatan lebih berotot di bagian depannya teman-teman. Kemudian banyak yang nanya juga di mana posisi plat nomornya. Kalau yang lama kan dia di windshield ya. Sekarang enggak teman-teman, dia ada lubang di sini. Ini ada lubang buat plat nomor depan. Jadi nanti plat nomornya akan di bagian sini ya, di jidatnya sini teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Nah teman-teman, ternyata efek dari windshield baru ini banyak banget yang berubah. ECU berubah,
kabel bodi semua berubah. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir ya, aku mau beli ininya aja lah, beli windshield sama mekanisme motor protektor ininya, ternyata nggak semudah itu ya. Ternyata malah jatuhnya bisa mahal banget itu kan. Jadi kalau misalnya daripada upgrade susah-susah, bagian depan ini banyak yang berubah, bahkan sampai rangka pun berubah teman-teman. Rangka di bagian depan ini berubah buat dudukan baru sih komponen-komponen windshieldnya ya. Jadi kalau menurut saya sih mendingan ganti BPKB ya, daripada ganti pasang windshieldnya doang gitu kan. Sekalian beli motor baru. Ternyata kelistrikannya juga beda banget. ECU berubah juga karena ada tambahan juga di motor ini fitur baru yaitu emergency stop signal. Jadi lampu sen belakangnya ini dia akan nyala berkedip cepet banget, ngasih tahu kalau kita lagi hard braking. Jadi kalau kita lagi ngerem keras 6 meter per second deselerasinya, perlambatannya, maka secara otomatis si lampu sennya akan kedip kencang banget, mirip kayak hazard tapi lebih kencang teman-teman. Jadi ngasih tahu kalau kita lagi hard braking, yang belakang biar bisa antisipasi, jadi menghindari tabrak belakang. Kira-kira kayak gitu. Kemudian mesin. Nah, ternyata mesin di motor ini juga baru teman-teman. Mesinnya itu nggak bener-bener plek-plekan sama yang lama ya. Yang baru salah satunya adalah motor ini udah ngikutin mesin yang dijual di Jepang. Karena sebenarnya kan Indonesia jadi basis produksi untuk ke seluruh dunia, salah satu ke Jepang juga kan. Jadi settingan ECU-nya di motor ini udah pakai settingan yang Euro 5 juga teman-teman. Tapi knalpotnya ini masih pakai knalpot yang Euro 3, khusus yang Indonesia. Kalau yang di Jepang bentuk knalpotnya bulat ya, lebih bulat dan lebih ringan 800 gram. Yang Indonesia masih sama kayak versi sebelumnya. Jadi sebenarnya secara output ya ini sebenarnya kayak Euro 3 tapi plus lah ya, lebih sedikit lebih baik emisinya karena tadi ada settingan ECU yang sama kayak versi Jepang yang sudah Euro 5. Kemudian yang beda juga adalah di blok silindernya. Ini udah pakai mirror blok silinder ya, yang mirip kayak di NMAX, di Aerox yang baru ya. Jadi di bagian dinding permukaan bloknya itu bener-bener kinclong banget, bener-bener licin banget untuk mengurangi gesekan. Tapi secara spesifikasi umum ya kayak mesinnya 1 silinder 250 cc, pakai radiator 4 klep, kemudian powernya 22 HP, torsinya 24 Nm, masih sama aja teman-teman, nggak berbeda. Kemudian yang beda juga kalau dibanding sama versi yang standar, ini adalah varian yang Tex-Mex ya. Tex-Mex itu ada beberapa part, beberapa aksesoris yang berbeda. Contohnya nih, sini dekat. Yang berbeda Tex-Mex itu ini. Ada emblem Tex-Mex di sini teman-teman. Kemudian grip gasnya ini juga beda ya. Grip gasnya beda. Di sini ada tulisannya nih, ada tulisan Tex-Mex-nya di bagian sini. Istimewa banget ya. Kemudian ini nih, di sini nih ada kayak dilapis kulit ya, dilapis kulit dan busa si konsolnya. Jadi kalau di belakang memang lebih lembut ya. Ini beda sama yang versi standar. Kalau standar tuh plastik biasa. Kemudian ini nih, floor decknya juga istimewa banget. Di sini ada logo X-Max-nya kayak gini. Ini kalau dilepas kinclong teman-teman, jadi ada material bersihnya. Jadi ini karet yang sininya bersih. Kemudian yang beda lagi adalah ini nih, jok Eropanya ya, jok Eurospec-nya. Ini jok yang waduh enak banget. Kemarin kita waktu jalan dari Jakarta ke Jogja kan kita bawa X-Max buat ini ya, buat motor tracking kamera kan. Teman-teman videografer pakai motor ini nyaman banget teman-teman, sama sekali nggak pegel. Ini bener-bener menambah kenyamanan, ekstra kenyamanan. Cuma kalau tinggi jok masih sama, masih 795 mm bersama teman-teman gitu. Paling yang beda bobotnya. Nah, bobot motor ini naik 3 kilo dari yang 181 sekarang jadi 184 kg. Jadi naik 3 kilo dari mana? Dari tadi ya windshield ya. Dari mekanisme besi yang buat naik turunnya. Kira-kira gitu. Kemudian yang beda juga ada di modul ABS. Oh ya, saya lupa juga modul ABS. Modul ABS berbeda. Kenapa? Karena jadi satu sama sistem untuk emergency stop signal-nya. Kira-kira gitu teman-teman. Perubahan yang sebenarnya lumayan banyak ya. Naiknya cuma 3 jutaan tapi perubahannya banyak banget kalau dibanding sama versi Tex-Mex yang sebelumnya. Kalau menurut saya sih daripada repot-repot nih ya, modifikasi gitu kan, ganti kabel bodi, ganti ECU, ganti ya macam-macam yang harganya pasti lebih dari 20 juta, mendingan beli baru aja cuma beda 3 juta dia dibanding sama versi yang sebelumnya. Ya teman-teman, kira-kira itu saat kita ngomongin Yamaha X-Max Tex-Mex versi 2026. Perbedaannya paling utama ada di windshield tadi, windshield sama di panel indikatornya. Tapi perintilannya ikut banyak banget ya. Kabel bodi beda, mesin juga ada beda juga. Kemudian kalau kayak spek kaki-kaki ya, suspensi, sampai ke depannya dia panjang teman-teman kayak motorsport, dia sampai ke atas sini itu masih sama. Rodanya depan belakang belang, depan 15 inci, belakang 14 inci juga masih sama aja. Rem juga masih sama, pakai ABS. Suspensi juga sama aja teman-teman. Ini juga masih pakai suspensi yang sama kayak versi yang standar. Terus teman-teman kira-kira itu episode kita ngomongin X-Max Tex-Mex versi 2026. Nanti kalau udah ada unit tesnya kita akan cobain, kita akan rasain ya. Siapa tahu di mesinnya ada feeling yang berbeda atau gini kita ngerasain si windshieldnya seaman apa dari hembusan angin, kira-kira kayak gitu kan. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_. Bisa sampai jumpa di video berikutnya. Dah.